Terima kasih. Bersama Bapak Dewan yang saya hormati, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih di lingkungan Demel ini bahwa Bapak Ibu bisa mengunjung kami yang begitulah, yang bertahun-tahun dianggaplah kami ini ya di pelosok yang jarang dikunjung. Makanya kami bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengunjungi kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Ya 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 ya, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Sekali lagi. Kami keluarga alumni Radikara, Ikatan Alumni Radikara Tubela, TPU Belu dan Malaka. Jadi kami yang hadir di sini, kami dari 3 kabupaten, TPU, Belu dan Malaka. Ini kami ada banyak orang, hanya karena kita COVID, jadi kita terbatas yang hadir. Dan tidak boleh mengumpulkan banyak orang. Jadi kami hadir di siang hari ini karena kami mau mencari kira-kira lokasi mana yang masih pernah terdampak banjir, terus belum disentuh sama sekali. Kebetulan Pak Ans adalah adik kelas waktu SMP HTN dan saya kenal dan masih kita ada hubungan keluarga. Saya cek dan ternyata ada satu lokasi di sini yang belum dapat bantuan. Bantuan ini sebenarnya kami juga punya satu wadah, yaitu alumni Radikara yang seluruh Indonesia. Mereka melihat bahwa adik-adik mereka di TPU Belu Malaka ini ada yang terdampak bencana. Jadi mereka mau salurkan juga lewat kami yang ada di TPU Belu dan Malaka. Dan itu merupakan kesepakatan kami bersama untuk kami belikan alat tulis dan pensil dan buku untuk adik-adik semua, karena kita melihat sebelumnya itu banyak bantuan sembako, tapi yang buku tulis, yang alat tulis itu belum ada. Selain itu pun minta maaf, ada pakaian layak pakai, bukan, jangan diidentifikasikan dengan pakaian bekas. Pakaian layak pakai yang kemarin disumbang oleh orang-orang dari Jakarta melalui kami untuk disalurkan ke Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik sekalian. Jadi pakaiannya masih sangat layak untuk dipakai dan ini akan kami bagi bersama dengan alat-alat tulis. Nah, maksud kami ke sini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Dewan, ini bagian dari bantuan korban bencana Seroja yang kemarin. Walaupun mungkin terdampak langsung yang besar seperti di sana di Betun tidak ada, tetapi saya lihat tadi katanya ada banyak sapi yang tewas bersama dengan banjir yang datang, terus dengan kebun juga banyak yang habis katanya. Ya, semoga dengan bantuan kami ini yang tidak seberapa, tapi lihatlah dari ketulusan kami untuk memberi, dan kita sama-sama bisa menjadi orang yang berguna dan membantu untuk adik-adik maupun untuk saudara sekalian yang hadir di sini. Mungkin dari saya itu saja, ada tambahan dari ini. Kak Andi, Oh ya, perkenalan. Dari TPU. Kak Andi ini dari Mobesi, datang ke sini karena memang punya jiwa yang mulia untuk membantu. Ini Kak Risto dari Belu, koordinator Belu. Jadi ini sudah 3 bos ada di sini, koordinator Belu. Yang di sana Ibu Yo, koordinator Malaka. Kesehariannya bisnis atau? Nanti secara garis. Oh ya. Terus ada Kak Prisko, ini juga dari TPU. Ada Kak Rogan bagian seksi dana, ya itu di TPU juga. Untuk lebihnya silakan masing-masing Memperkenalkan diri, betul. Oke. Kalau saya sendiri, Dr. Mensi bekerja di Puskesmas Enopu. Saya ini orang 3 kabupaten, karena Bapak Lurasik, TPU, Mama orang Lolobot, masih campur Taisuni, masih campur mana? Banyak juga. Bapak, Mama Halilulik juga, jadi campuran.
Jadi saya datang di sini juga bukan orang lain, kita semua. Anak mantu Lea, anak mantu Lea. Baik ya? Ya, terima kasih. Pak Andi, perkenalan saya, biar supaya adik-adik kenal motivasi untuk adik-adik mereka, untuk sekolah lebih rajin. Baik. Jadi tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh ketua. Jadi kalau saya Andi dari Mubesi, jadi mungkin pernah dengar di TTU begitu. Jadi Ya. tujuan kesini kita sudah membantu adik-adik. Semoga ya dengan ada buku atau ada ballpoint mungkin bisa lebih semangat. Jadi jangan kita ada korban bencana begini kita jadi putus asa atau tapi tetap semangat belajar ya, begitu saja. Oke. Pasaliman Alif. Baik, selamat siang Bapak Ibu semua. Adik-adik semua selamat siang. Saya perkenalkan diri saya. Saya Risto dari Atambua, koordinator untuk alumni Sordikara untuk Kabupaten Belu. Keseharian saya seorang PNS, sekarang bertugas sebagai Sekretaris Bawaslu Kabupaten Belu. Jadi saya di Bawaslu yang tangani pemilu atau pilkada. Kami harus hormat sih ya. Jadi untuk Bapak Ibu semua seperti yang sudah dikasih tahu oleh Ibu Dokter tadi, ini bantuan ini dari sumbangan dari Jakarta, tidak seberapa, tetapi yang kami utamakan di sini supaya adik-adik di sini, terutama adik-adik kecil ini, saya sangat terharu sekali Pak Dewan tadi. Ya, Melihat amin. mereka Tadi kami baru berdiri di latihan sini. lagunya. Ya. Terima kasih adik-adik semua ya. Nah, jadi kakak-kakak di sini kasih kamu buku tulis dengan ballpoint dan pensil untuk kamu bisa belajar, kamu bisa bersekolah kembali. Ini masih sekolah online atau tidak nih? Masih sekolah online ya. Baik, semoga dengan bantuan yang kakak-kakak di sini kasih, adik-adik semua bisa semakin rajin belajar dan giat ya. Semoga bisa jadi seperti Bapak Dewan di sini. Amin. Ini putra daerah langsung yang dari daerah jadi dewan di sini. Nih. Bisa jadi seperti kakak-kakak juga toh. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih banyak buat semuanya. Baik, terima kasih. Nama saya Yohana. Saya koordinator dari Malaka. Saya bekerja di apotik di Malaka. Itu saja sekian dari saya. Kalau masuk ini Malaka ada apotik pertama dari rumah sakit itu kakak yang punya. Yang di kanan itu yang di kanan. Nah, itu. Dari sini kanan. Kalau yang di samping itu kakak punya mantan. Terima kasih, selamat siang semua. Nama saya Primus, saya biasa dikenal dengan Prisco, banyak istilah lagi teman-teman saya biasa panggil. Saya dari TTU, sehari-hari saya swasta, kemarin sempat bergerak di pengelola program penanggulangan HIV, kemudian lanjut lagi di swasta, sekarang ini pada kesempatan ini juga saya berterima kasih Bapak Dewan, Ibu Ketua Koordinator karena ya TTU Malaka yang dekat, tapi saya bersyukur hari ini dengan adanya ini saya bisa sampai di tempat ini. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih. Mungkin hanya bisa tidak bisa panjang lebar lagi. Oke, baik. Selamat siang, selamat semua adik-adik. Silakan duduk bisa. Karena ini mau panjang. Bapak ini omong 5 jam. 5 jam, Jadi ini harus duduk. duduk juga santai-santai toh. Baik, nama saya Rogan. Seperti tadi sudah Ibu Ketua sampaikan. Kita sebenarnya datang jauh-jauh ke sini. Mungkin orang di sana untuk apa sih kalau kita datang jauh-jauh tuh? Buang waktu, buang segala macam lah, banyak hal ya. Kita bisa bikin yang lain, tapi kita memilih untuk datang ke sini. Kita juga bisa mungkin kirim barangnya lewat Pak Dewan yang sampaikan. Bisa ya? Bisa. Tapi kita semua di sini
datang ke sini. Karena apa? Kita mau untuk yang tadi kita lagi duduk-duduk di sana, Pak Dewan bilang di sini tempat yang apa? Belum Tidak- pernah. belum pernah disentuh. Jadi kita bilang kita mau datang untuk menyentuh. Jangan lihat jumlah yang kita bawa, barang yang kita bawa ya. Pasti tidak akan seberapa. Pasti bapak mama adik-adik yang terima bilang nah ini barang apa. Tapi kami datang ke sini bawa niat yang tulus supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari. Masalah pasti akan selalu kita alami. Mungkin bapak dong, mama dong, adik-adik di sini alami banjir. Tapi orang di luar sana yang tidak alami banjir, alami masalah yang lain juga. Jadi pasti dalam hidup ini pasti akan selalu ada masalah. Kalau mau tidak ada masalah maka caranya cuma satu. Masuk di rumah yang ukuran 1 kali 1 kali 2. 2 kali 1. Kalau sudah masuk situ kan sudah selesai masalah. Tapi selama kita hidup ada masalah. Kami semua sini juga ada masalah semua. Tapi yang terpenting kalau bapak dong di sini tidak pernah disentuh, itu artinya apa? Kita harus berpikir yang sebaliknya. Bahwa artinya apa? Karena kita kuat maka orang tidak mensentuh kita. Kalau orang yang lemah yang perlu disentuh. Tapi bapak, mama, adik-adik di sini orang-orang yang hebat, maka pemerintah lihat ini orang sudah hebat di sini. Mereka orang luar biasa, tidak perlu disentuh. Maka kita jangan kecewa, jangan berkecil hati, tapi mari bangkit dan tunjukkan bahwa orang-orang mana ini? Desa mana? Wemeda. Wemeda adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Maka tunjukkan bahwa dari sini adik-adik yang kita bawa buku satu waktu akan jadi orang-orang yang besar, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berguna tidak saja untuk desa Wemeda, tapi untuk Malaka, bahkan untuk NTT, bahkan untuk Indonesia. Oke? Jadi semangat belajar. Jangan kecewa kalau tidak diperhatikan, tapi itu biar jadi motivasi kita bahwa kita adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat. Makanya tidak perlu orang untuk datang untuk membantu kita, tapi kita yang akan membantu orang-orang. Sekarang bapak-bapak, adik-adik mau dibantu atau mau membantu? Mau dibantu atau mau membantu? Mau dibantu? Kalau orang yang mau dibantu, ingat, berarti dia adalah orang yang selalu kekurangan. Kalau orang kekurangan dibantu atau tidak? Bantu toh, butuh membantu, butuh dibantu. Tapi mari kita berubah, kita jadi orang-orang yang mau membantu. Arti kalau kita membantu artinya apa? Artinya kita sudah diberkati, berkelimpahan, baru kita bisa membantu. Betul tidak? Kalau kita tidak ada apa-apa, bagaimana mungkin kita bisa bantu? Tapi mari kita mulai lakukan sesuatu yang berbeda. Kami di KEFA, kebetulan ada komunitas. Selain ini, saya juga punya komunitas. Kita juga sering biasa ke desa-desa. Nah, dari desa-desa biasa kayak begini, kita bilang, oh nanti berikut kita akan ke desa berikutnya lagi. Kita ajak, ayo, siapa yang mau bantu? Berikan tidak dipaksa. Berapapun yang mau memberi, silakan beri. Nanti di desa berikutnya kita bilang bahwa ini bantuan dari desa misalnya Wemeda. Nah, supaya apa? Supaya kita punya mental yang berubah. Ya, jadi kemiskinan atau segala macam itu, kebodohan semua itu bukan tentang apa-apa, tapi tentang mental. Jadi ketika kita mau berubah, maka hidup kita pasti akan berubah. Jadi jangan lagi mau untuk dibantu, tapi mari mulai untuk membantu. Ketika kita mulai keluar untuk membantu, maka percayalah, kalau kita jadi saluran air, jadi pipa, kan membantu itu kan kita jadi saluran, berkatnya dari Tuhan, terus kita salurkan ke orang lain. Nah, ketika jadi pipa, maka apa yang terjadi? Pipa itu kering atau tidak? Kering atau tidak? Pipa kalau kita salurkan air itu, pipanya kering atau tidak?
Tidak tahu. Pipanya kering atau tidak? Pipanya tidak kering, akan selalu basah. Kita akan selalu dapat berkat. Mari kita yang orang timur semua ini mari berubah. Jangan mentalitas pengemis, oke? Kita orang-orang yang diberkati Tuhan, kita percaya kita punya Tuhan, berubah. Jadi orang yang punya mentalitas memberkati. Oke? Setuju semua adik-adik yang muda-muda? Mari berubah, ubah generasi kita. Kalau mungkin generasi di atas kita belum terlalu seperti yang kita harapkan, mari kita berubah. Tidak ada cara lain untuk berubah selain ubah yang di dalam kita. Karena ketika kita berubah di dalam, maka di luar akan berubah. Jangan pernah minta Tuhan untuk memberkati kita dengan luar biasa. Karena apa? Karena akan ada banyak tuntutan di situ. Tapi ketika kita minta Tuhan untuk ubah di dalam kita, maka ketika berkat itu datang, itu tidak akan menjadi bencana buat kita. Tapi itu akan membuat kita jauh lebih maju lagi. Oke? Mari miliki prinsip yang berbeda. Kalau kalian lihat bahwa selama ini prinsip hidup kita seperti ini, maka hidup kita juga seperti ini. Tapi ketika prinsip hidup kita berubah, maka percayalah, hidup kita, masa depan kita akan berubah. Tidak peduli kalian mau tinggal di mana, yang orang bilang di paling pelosok yang tidak pernah tersentuh, tapi ketika di dalam kalian berubah, maka percayalah, hidup kalian pasti akan berubah. Masa depan pasti akan berubah. Amin. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya bagikan buat terutama buat adik-adik semua. Biar terus semangat belajar, raih masa depanmu. Apa yang engkau cita-citakan, percayalah, maka itu akan pasti engkau dapatkan. Oke? Mohon maaf kalau ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kami di sini bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu, adik-adik semua. Terima kasih semua. Silakan, Bapak Ibu, silakan. Kemarin kami punya makanan pokok ini, pisang dan ubi dengan istilahnya. Ini juga kakak oleh-oleh sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Yang sudah dapat bisa minjem sedikit aja. Paut bilang terima kasih. SD 2. SD 2 sorry ya. Ya. Terima kasih. Aduh, paut satu ini teh. Halo. Bilang SD itu minta terima kasih tuh. SD, SMP, SMA. Emang, bisa jadi. Dan sudah terima itu di pinggir. Kita foto bersama dulu ya anak-anak ya. Pegang buku ya. Aman naik kuliah. Anak-anak dia, anak-anak tidak boleh. Terima kasih. Adik-adik, buku sudah selesai. Mama pakai masker ya? Masker di mana? Masker ikut. Masker. Oke. Bilang terima kasih orang baik. 1, 2, 3.
Terima kasih orang baik. Yang satu bambu satu, yang satu bambu.